Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Insyaallah ta'ala fi hadhihi al-halaqah sanadrus ad-darsa al-khamis at-tawqi'at min kitab al-adab fi mustawa ar-rabi'. Naam, at-tawqi'at yani jam'u min at-tawqi'. Ma huwa at-tawqi' min fi'l waqqa'a yuwaqqi'u. Masdaru tawqi' ay ma yu'allikuhu ar-ra'isu ala khitabin aw talabin yuwaddihu ra'yahu fihi. Kalau di bahasa kita itu semacam memo ya, yang mana Rois pimpinan memberikan catatan atas permintaan yang berada di bawahnya untuk memperjelas pikirannya atau pesannya seperti itu, sehingga dibuatlah tauqiat, semacam memo. Nah, insyaallah nanti kita akan bahas beberapa tauqiat yang pernah ada di zaman Daulah Abbasiyah. Nah, al-an nantakilu ila al-kalimat al-jadidah. Aujazu li tafdil, ini isim tafdil bermakna lebih pendek. Ammaro yu'ammiru, ya, yang memerintahkan. Baro'a yabra'u, pintar atau ahli. Bulagha jam'u mina baligh, ahli balaghah. Ta'syirah mulahadhah, ini catatan. Tajawaza anhu ay wa yatajawaz. Tajawaza yatajawazu. Nah, fi'il yani bermakna memaafkan. Tadhallama yatadhallamu, mengeluhkan atas kezaliman. Tahdid, ancaman. Jaraha yajrahu, melukai. Jurhul jazal, al-lafadh. Jurhu itu masdar daripada melukai ya, luka. Amma al-jazal al-lafadh yakni kasrah. Khala ilaihi yakhlu, yang kosong. Dawa yudawi, mengobati. Dama yadumu, selalu. Dur jam'u dar, rumah. Au bait. Zahaba mathalan yadhhabu, menjadi sebuah misal. Rafidun, rawafid, yani a'ta, memberikan. As-sairu al-mithl, ungkapan yang sering dipakai. Syarif bermakna mulia. Syafa jurufin har, di tepi jurang. Syayatin jam'u minasyaitan. Saba au siba, yani masa anak-anak. Zulumat jam'u minadh-dhulm, kezaliman. Al-urf yani al-ma'ruf. Al-azl yani yang memisahkan diri, uzlah. Al-afu, maaf. Ammara yu'ammiru minal imran, yani memakmurkan. Ghasbun, yani merampas. Qaidatun lil bina, tiang ya, untuk suatu bangunan misalkan. Qawwada yuqawwidu, merobohkan. Majusi yani abidun nar ya, penyembah api. Madlamah bisa juga syakwa ya, keluhan ya. Al-qasi, orang yang keras.
Waqqa'a yuwaqqi'u, yani fi'il yang membuat tauqiat ya. Al-wuquf alaih, yani ma'rifatuhu, kebaikannya, atau ya ma'rifatuhu al-wuquf alaih, pengetahuannya. Nah, hafwah ke al-khata', nah, kesalahan. Al-hafwah, kesalahan. Taib. Al-an nantakilu ila taqdim. Jarat 'adatul khulafa'i wal umara an yaktubu 'ala al-mu'amalat wal awraq allati turfa'u ilaihim min ra'iyyah aw al-wulat. Jarat 'adatul khulafa, di mana kebiasaan daripada para pemimpin, khalifah ataupun para pemimpin menjadikan kebiasaan mereka itu apa? An yaktubu 'ala mu'amalati wal awraq. Mereka menulis ya dalam muamalahnya, dalam tulisan-tulisannya yang permasalahan diangkat kepada mereka dari rakyat ataupun wali-walinya, dari gubernur-gubernurnya. Wa kanu yaktubuna bi ibaratin mujizatin tadulu ala ra'ihim, dan mereka menuliskan dengan ibarat yang ringkas yang menunjukkan atas pemikiran mereka. Wa taqdi bi hukmihim fiha, dan sehingga finalah keputusan atas putusannya mereka itu di dalam tulisannya itu, dan itu disebut dengan apa? Tusamma at-tauqi'at, yani. Wa qad urifat at-tauqi'atu mundu ahdi Abi Bakrin radhiyallahu anhu wal khulafa'ir rasyidin wal umawiyyin wa nalat syuhrah fil asril abbasi. Nah, tauqiat ini dikenal sejak zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan khulafa'ur rasyidin, yakni Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, wal Umayyin, dan juga dinasti Umayyah, wa nalat syuhrah fil asril abbasi, dan sampai masyhur di zamannya dinasti ataupun masa Abbasiyah. Wa qad akhadha al-Abbasiyuna tawqi'atihim minal Qur'anil Karim, dan orang-orang Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah ini, orang-orangnya menjadikan tauqiat mereka itu diambil dari Al-Qur'anul Karim, au minal hadits syarif, ataupun dari hadis yang mulia, au minal mathal, atau juga dari ungkapan yang peribahasa ya, wasair, yang populer ya, yang ada pada saat itu, awil hikmah, atau pun dari hikmah. Wa kana al-fursu ahad ar-rawafidi al-muhimmah allati sa'adat ala izdihari hadzal fan. Dan orang Persia ini adalah salah satu pihak yang membantu ya, mengambil peran penting di dalam membantu berkembangnya seni ini. Seni apa itu? Tauqiat. Wa kana li hadhihi tauqiati atharun balighun fil adabi wal mujtama, dan tauqiat ini merupakan athar balighun ya, merupakan memiliki athar, pengaruh di dalam menyampaikan di dalam sastra dan juga sosial ya, wal mujtama. Fakanat ibaratuha tadhhabu mathalan fayaktubuha al-kuttab wa yahfazunaha. Dan maka ungkapan-ungkapannya itu menjadi suatu hal yang masyhur ya, sehingga para kutab pun menuliskannya dan menghafalkannya. Wa qad urifa li kulli khalifatin Abbasiyyin wa li kulli wazirin khatirin adadun min at-tawqi'at, wa min haula'i as-Saffah wal Mansur ar-Rasyid wal Ma'mun. Dan diketahui setiap khalifah Abbasiyah ini dan setiap menterinya yang memiliki pengaruh,
adadun minat tauqiat, memiliki beberapa tauqiat. Di antaranya adalah as-Saffah, tauqiatnya as-Saffah, wal Mansur, ar-Rasyid, dan al-Ma'mun. Ini dari para pemimpin Daulah Abbasiyah. Mereka terbiasa membuat tauqiat. Naam. Wa qad bara'a fi tauqiati Ja'far ibnu Yahya al-Barmaki, Wazirur Rasyid. Nah, misalkan juga di sini ada betapa pandainya, cerdasnya, kepandaian pada tauqiat yang ditulis oleh Ja'far bin Ibn Yahya al-Barmaki. Siapa itu Ja'far bin al-Barmaki? Yaitu Wazir Abbasi, ya. Merupakan salah satu menteri di zaman Daulah Abbasiyah, yaitu Wazirur Rasyid, ya. Beliau merupakan menterinya Harun ar-Rasyid. Fakana idza waqa'a kutibat tauqi'atuhu. Maka ketika dia menulis, Harun ar-Rasyid itu ditulislah tauqiatnya, wa darasaha bulagha dan para ahli balaghah mempelajarinya. Qala Ibnu Khaldun dan berkata Ibnu Khaldun, kana Ja'far ibnu Yahya yuwaqqi'u 'ala al-qisasi baina yaday Rasyid. Ja'far bin Yahya menulis, ya, peristiwa pada masa zaman Harun ar-Rasyid, wa yarmi biha ila ashabiha, dan menyerahkannya kepada para sahabatnya. Fakana tauqi'atuhu, sehingga maka tauqi'atnya itu yatanafasul bulagha fi tafsiliha, maka berlomba-lombalah para ahli balaghah untuk mendapatkan tauqi'atnya itu. Lil wuqufi fiha ala asalibil balaghah, ya, untuk mendapatkan kebaikan daripada atau mendapatkannya dari tauqiat itu, dari uslub-uslub balaghahnya, wa fununiha, dan juga seninya. Hatta qila, sampai dikatakan, inna kulla tauqi'in minha kana yuba'u bidinar, sehingga sampai dikatakan inna kulla tauqi'in minha kana yuba'u bidinar, sesungguhnya setiap tauqi', ya, tauqi' darinya yang ditulis oleh Ja'far bin Yahya itu, yaitu wazirnya Harun ar-Rasyid, sampai dijual satu tauqi'nya itu, tauqi'atnya itu 1 dinar. Ya, Masya Allah. Nah, taib. Al-an namadhiju minat tauqi'at. Nah, sekarang contoh-contoh dari tauqi'at. Nah, di sini nanti kita akan pelajari insyaallah taala sana terus kam ada dulu, yakni sama nih tauqi'at, ada 8 tauqi'at, ya. Yang pertama, waqa'a as-saffahu ila qaumin min ahli al-anbar syakau ilaihi anna manazilahum ukhidat minhum wa udkhilat fi bina'in amara bihi wa lam yu'tau athmanaha fa waqa'a hadza bina'un ussisa ala ghairi taqwa. As-Saffah, ini khalifah Daulah Abbasiyah, menulis tauqiat kepada kaum, ya, min ahlil anbar, dari warga Anbar. Syakau ilaihi, yang mana mereka mengeluhkan kepadanya. Apa keluhannya? Ana manazilahum ukhidat minhum, bahwasanya ada pemimpin mereka yang mengambil, ya, rumah-rumah mereka itu diambil. Wa udkhilat fi bina'in amara bihi, dan dijadikan dan dimasukkan, ya, menjadi proyek, ya, proyek pemerintah seperti itu. Walam yu'tau asmanaha fawaqa'a. Yang menjadi masalah adalah di mana rumah-rumah yang sudah diambil itu atau yang digunakan untuk proyek pemerintah itu tidak diberikan harganya. Maka as-saffah fawaqa'a, membuat tauqiat, ya, semacam memo.
untuk walinya yang ada di sana. Hadza bina'un ussisa ala ghairi taqwa. Ya, ini adalah bangunan yang dibangun tanpa dasar ketakwaan. Maksudnya apa? Wa amara bi'ita'ihim al-asman, yaitu memerintahkan agar diberikan kepada mereka ganti ruginya atau harganya. Nah, itu maksudnya. Nah, sehingga dari sini keterangannya apa di sini? Waqa'a yuqi'u ay at-tawqi' ma yu'alliquhu ar-ra'isu ala khitabin aw talabin yuwaddihu ra'yahu fihi. Jadi apa yang dikaitkan dengan pemimpin terhadap suatu permintaan, ya, yang menjelaskan tentang pemikirannya, maka beliau menulis dalam suatu tauqiat. Nah, kita lihat di sini asyarah. Yuqarriru Abul Abbas As-Saffah. As-Saffah sudah dibahas ya, As-sabaqat tarjamatuhu fil wahda ats-tsaniyah, sudah kita lewati profilnya beliau di daras yang kedua. Naam. Abul Abbas As-Saffah menetapkan di tauqiat ini anna ghasba manazilil muslimin, bahwasannya mengambil secara paksa rumah-rumahnya kaum muslimin, wa akhdaha bighairi ridahum, dan mengambilnya tanpa keriduan mereka, walau kana li maslahati daulah, walaupun di sana ada maslahat daulah, yu'addu zulman la yardu anhu Allah, maka dihitung sebagai suatu kezaliman dan tidak diridhai oleh Allah. Wa yu'aqabu fa'iluhu, dan akan diiqab orang yang melakukannya. Famanittaqullaha wa khafahu la yaf'alu mithla dzalik. Maka barang siapa ittaqa yattaqi, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya, tidak melakukan hal demikian. Wa min ajli hadza amrin bi i'ta'i syakin min ahli al-anbar thamana durihim allati ukhidat minhum. Oleh karena ini, perintah untuk memberikan ya kepada warga-warga yang mengeluhkan dari warga Ahlul Anbar nilai harga bangunan rumah mereka yang sudah diambil. Nah, oleh karena itu tauqiat ini waqad akhadha hadza tauqi min qaulillahi ta'ala. Dan tauqiat ini terinspirasi atau diambil dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah 109 wa 9. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har. Nah, taib. Ini tauqi yang pertama. Sekarang kita masuk ke tauqi yang kedua, al-ba. Syaka ahlul Kufah ila Abi Ja'far al-Mansur. Ahlul Kufah mengeluhkan kepada Abi Ja'far al-Mansur su'a mu'amalati waliyihim, ya, tentang jeleknya muamalah gubernur mereka atau gubernur mereka Ahlul Kufah. Fawaqa'a ala kita bihim, ya, maka dia pun ya beliau menulis tauqi, ya, kama takunu yu'ammar alaikum,
sebagaimana kondisi kalian, begitu juga kalian dipimpin. Jadi ahlu Kufah ini mengeluhkan kepada Khalifah Abu Ja'far al-Mansur tentang buruknya muamalah wali kota ataupun gubernurnya mereka. Fawaqa'a ala kitabihim. Maka beliau menulis tauqi dengan ungkapan yang pendeknya berikut ini. Kama takunu yu'ammar alaikum. Sebagaimana kondisi kalian, begitu juga kalian akan dipimpin. Nah, kita cari tahu dulu sekarang. Apa itu Kufah? Al-Kufah yakni Madinah fil Irak, yakni suatu kota di Irak, khuttas fi khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dibangun pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kita berkenalan dengan Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur adalah huwa al-Khalifatul Abbasi ats-tsani. Beliau merupakan Khalifah Abbasiyah yang kedua. Waliya ba'da akhihi as-Safa. Ya, beliau diangkat sebagai pimpinan setelah saudaranya yang bernama As-Safa tadi, ya, sebagai Khalifah Abbasiyah yang pertama. Sanata mi'atin wa sittin wa salasina hijriyah, pada tahun 136 hijriyah. Siapa Abu Ja'far al-Mansur ini? Nama aslinya wasmuhu Abdullah bin Ibnu Muhammad ibni Ali ibni Abdullah ibni Abbas. Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Kana siyasiyan yamilu ilal insaf. Beliau itu seorang politikus yang condong kepada keadilan. Wa huwa alladhi qama bitawtidid daulatil Abbasiyah. Dan beliau merupakan yang mendirikan atau menguatkan daulah Abbasiyah. Tufiya bi Makkah wa huwa hajjun fi syahri Dzulhijjah. Beliau wafat di kota Makkah dan saat itu haji di bulan Syahr Dzulhijjah sanata mi'ah wa samanin wa khamsina hijriyah, 158 hijriyah. Wa umruhu idzaka arba'un wa sittuna sanah. Dan usianya ketika itu adalah berapa? 64 tahun, ya. Arba'un wa sittun, ya, 64 tahun. Nah, Ammaro yu'amir ay amaro fulanan sayyarahu amiran, ja'alahu amir, ya, mengangkat seorang menjadi pimpinan. Baik. Sekarang kita masuk ke syarahnya daripada kama takunu yu'amar alaikum. Yaqulu Abu Ja'far al-Mansur li ahli Kufah. Abu Ja'far al-Mansur sebagai khalifah kedua di masa dinasti Abbasiyah mengatakan kepada ahli Kufah, ya, di dalam tauqiatnya, yani misla ma takunu yakunu amirukum. Seperti itulah kondisi kalian, ya, sebagaimana pemimpin kalian saat ini. Fa in kuntum salihina muta'awinina kana amirukum adilan salihan. Maka jika kalian itu orang yang saleh, orang-orang yang saleh, saling tolong menolong, begitu juga pemimpin kalian akan mendapatkan pemimpin yang adil dan juga saleh. Wa in kuntum alsina mutafarriqin, dan apabila kalian itu merupakan orang-orang yang suka bermaksiat, mutafarriqin, berpecah belah, la tamurunahu bima'rufin wa la tanhauna 'anil munkar, tidak menyeru kepada yang ma'ruf dan tidak mencegah kepada yang mungkar, kana mustabiddan qasiyan, maka kalian akan dipimpin oleh orang yang diktator, mustabiddan, ya, qasiyan, dan juga keras. Wa qad ukhidha hadzal qawlu min atharin masyhurin, dan tauqiat ini diambil dari ucapan athar yang masyhur. Kama takunu yu'awwal kama takunu yuwalla alaikum, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaanmu, demikian pula pemimpin
kalian. Sebagaimana keadaanmu, demikian pula pemimpin kalian. Naam. Ini dzakarahu Albani fi silsilah al-hadis dhaifah. Nah. Jadi yang tauqiyat yang kedua ini terinspirasi dari hadis yang ini, meskipun derajat hadisnya dalam silsilah al-hadis dhaifah. Nah, kama takunu yu'ammar alaikum diambil dari nassuhu kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisimu, keadaanmu, demikian pula pemimpin kalian. Nah, oleh karena itu ahlu Kufah kalau mau dipimpin oleh pemimpin yang baik, jadilah orang-orang yang soleh, yang saling membantu ya. Mudah-mudahan nanti ada pemimpin kalian yang adil dan soleh. Tapi jika sebaliknya kondisinya bermaksiat dan tidak menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, maka kemungkinannya nanti akan dipimpin oleh orang yang kasar, keras dan diktator. Naam. Baik. Al-an at-tawqi'at ats-tsalisah. Kita masuk ke tawqi'at yang ketiga. Jim. Kataba sahibu Irminiyah ila al-Mahdi yashku su'a ta'ati ra'ayahu fa waqa'a fil kitab. Walinya Armenia, ya, walinya wilayah Armenia menulis kepada Al-Mahdi. Al-Mahdi juga merupakan salah satu khalifah di masa Abbasiyah. Yashku su'a ta'ati ra'ayahu. Ya, ini mengeluhkan tentang buruknya ketaatan rakyatnya. Fa waqa'a fil kitab, maka beliau pun menuliskan tauqidnya. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maafkanlah, wa'mur bil urfi, perintahkanlah yang baik, ma'ruf, ajaklah yang baik, wa'arid anil jahilin, dan biarkan orang-orang yang jahil, ya, atau orang-orang yang bodoh. Nah, tayyib. Naqra al-an Armenia. Armenia ini biladun syamalul Iraq wa syarqa Turkiya, di timurnya Turki. Kanat wilayatan islamiyatan fil asril Abbasi. Dahulu merupakan satu wilayah di masa Abbasiyah. Ra'aya jam'u ra'iyah. Ra'aya jam'u ra'iyah, rakyat ya. Al-afu fil ayah wa ziyadah. Ya, makna afu di ayat ini adalah ziyadah. Wa alal maqsud huna ay safhu warrifqu, yaitu lemah lembut. Al-urfu bi dhammi al-ma'ruf. Urf dengan dhammah di huruf ainnya merupakan ma'ruf. Wasmu ma tabdhuluhu wa tu'tihi al-ma'ruf diddul munkar. Ma'ruf itu adalah lawan dari munkar. Nah, man huwa al-Mahdi? Al-Mahdi yakni al-Khalifah al-Abbasi al-Thalis. Ya, awalan as-Saffah, al-Thani al-Mansur, al-Thalis man? Al-Mahdi. Siapa nama lengkapnya? Wasmuhu Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammadin ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas. Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Tawallal khilafata ba'da abihi Abi Ja'far al-Mansur. Beliau diangkat menjadi khalifah setelah bapaknya Abi Ja'far al-Mansur. Wa kanat hayatuhu baina sanatai, dan hidupnya di antara 2 tahun. Maksudnya di antara 2 tahun itu berarti antara tahun kelahiran dan tahun wafat. Mi'ah wa sab'in wa ishrina wa mi'atin wa tis'in wa sittina hijriyah. Wulida di tahun 127, wa tufiya fi sanata mi'atin wa tis'in wa sittina hijriyah, 169 hijriyah. Al-muwafiqah sanata sab'umi'atin wa arba'ina
wa tuwfiya sab'umi'atin wa khamsin wa samanina miladiyah. Nah, wafat lahir di tahun 744 Masehi, wafat di 785 Masehi. Nah, aqama fil khilafah asyra sinin wa syahran. Dan beliau memegang di pemerintahan kurang lebih 10 tahun 1 bulan. Kana mahmud sirah, merupakan sirahnya adalah baik ya, terpuji. Bana Masjid Ar-Rusafah. Beliau salah satu karyanya adalah membangun Masjid Ar-Rusafah. Ya. Baik. Kita lihat penjelasannya. Asy-syarh. Nasuhal Mahdiyu waliya Irminiyah bi an yatajawaza an hafawatir ra'iyah. Al-Mahdi sebagai khalifah yang ketiga menasihati gubernurnya di Armenia untuk memaafkan kesalahan rakyatnya, wa yu'amilahum bil-lini wal mawaddah, dan hendaknya bermuamalah dengan lemah lembut dan kasih sayang. Wala ya'muruhum illa bil ma'ruf, dan janganlah memerintahkan mereka kecuali dengan yang baik. Wa yu'ridu an jahilihim, dan abaikanlah ataupun cueklah dari orang-orang yang bodoh di kalangan mereka. Wa qad akhadha al-ma'na wal lafdha min qaulillahi ta'ala, dan ungkapan kata ini, lafaz ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Maafkanlah dan ajaklah mereka berbuat ma'ruf, dan abaikanlah, biarkanlah ucapan orang-orang yang jahil. Nah, baik. Wa huwa ma'na amiq fi ibaratin qasiratin. Dan itu merupakan makna yang dalam ungkapan yang pendek. Yushiru ilal manhaji siyasi wal ijtima'i alladhi yanbaghi an yu'amila bihil hakimul muslimu ra'ayahu, yang mengarahkan kepada metode politik dan sosial yang seharusnya ya diamalkan oleh para gubernur muslim terhadap rakyatnya. Nah, baik. Dal. Al-an kita masuk ke tauqiat selanjutnya. Waqa'a Harun ar-Rasyid ila amilihi ala Khurasan hina balaghahu intisyarul fitnah wal idtirab baina ahliha, yansahu an yusri'a ila ilajil amri qailan dawi jurhaka la yattasi'. Waqa'a Harun ar-Rasyid ila amilihi. Harun ar-Rasyid menulis tauqiat kepada pegawainya di Khurasan tatkala balaghahu intisyarul fitnah, tatkala sampai tersebarnya fitnah dan ittirab, huru-hara kegoncangan, baina ahliha, ya, di antara penduduknya. Yansahuhu, maka Harun ar-Rasyid menasihati pegawainya ataupun walinya di sana untuk segera an yusri'a ila ilajil amri, untuk segera mencari solusi meredam persoalan itu. Seraya mengucapkan atau menulis apa? Dawi jurhaka la yattasi'. Obatilah lukamu, jangan sampai menyebar. Nah, siapa Harun ar-Rasyid? Harun ar-Rasyid sabaqa ta'rifu fi wahdah tsalisah. Ya, kita sudah lewati profilnya di awal ya. Beliau merupakan
Harun ar-Rasyid itu adalah khalifah Abbasiyah yang kelima. Naam. Taib. Khurasan, apa itu Khurasan? Kanat iqliman kabiran fi min aqalimi daulah al-islamiyah. Dulu Sora merupakan satu wilayah yang luas ya, yang merupakan bagian daripada wilayahnya daulah Islamiyah di masa Abbasiyah. Futihat fi ayyami Utsman, yang dibebaskan ditaklukkan di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sanata ihda wa thalathina hijriyah, tahun 31 hijriyah. Wahiyal an, adapun sekarang ini Khurasan itu adalah muwazza'atun baina Iran wa Afghanistan. Ya, merupakan bagian di antara dua negara sekarang ya, di antara Iran dan Afghanistan. Nah, itu Khurasan. Baik, dawa yudawi, alaja yu'aliju. Ya, menyembuhkan, obatilah, mengobati. Jurhun jam'uhu juruh. Wal fi'lu jarahahu yajrahuhu. Ya, melukai. Nah, sekarang kita lihat apa syarahnya. Karena tadi Harun ar-Rasyid menulis dalam tauqi'nya apa? Dawi jurhaka la yattasi'. Obatilah lukamu ya, jangan sampai menyebar. Asyarhu yansahu Harun ar-Rasyidu amilahu alal Khurasan an yusari'a ila ilajil amri. Harun ar-Rasyid menasihati pegawainya atau walinya yang ada di Khurasan untuk segera mengobati atau mencari solusi permasalahan. Fa innal jurha idza tarakahu al-insanu bighairi ilajin yattasi'. Karena sesungguhnya luka itu jika manusia meninggalkannya dengan tanpa pengobatan akan meluas. Warubama yuhliku sahibahu, dan terkadang juga bisa membinasakan yang memiliki luka itu. Fakadzalika sya'nu idza ahmala al-hakimu biladahu. Dan maka begitu juga persoalan jika seorang hakim ahmal, ya, enggak peduli, la yahtamu, tentang persoalan negaranya, wa tarakal fasad wal ittirab min ghairi ilajin, dan dia meninggalkan kerusakan, keguncangan ya, dengan tanpa solusi, min ghairi ilajin. Apa akibatnya? Fa innahu sar'an ma yattasi'u wa yaqdi 'ala nizami wal istiqrar. Maka sesungguhnya hal itu bisa mempercepat, menyebar, dan menghancurkan suatu sistem dan ketidakstabilan. Artinya bahaya. Oleh karena itu harus segera diatasi, carikan solusinya. Dawi jarhaka la yattasi'. Naam. Masya Allah ya. Taib. Tauqiat yang kelima. Kataba Ibnu Hisham ila Ma'mun yatadhallamu min amrin fawaqa'a ala kitabih. Ibnu Hisham menulis kepada Al-Ma'mun. Man huwa Al-Ma'mun? Huwa Khalifah Abbasi As-Sabi. Dia merupakan Khalifah Abbasiyah yang ketujuh. Ibnu Hisham menulis kepada Al-Ma'mun yatadhallamu min amrin fawaqa'a ala kitabihi, yang mana dia mengeluhkan atas kezaliman yang dia terima oleh Ibnu Hisham dan diajukan perkaranya kepada Al-Ma'mun. Maka Al-Ma'mun pun menuliskan tauqiat kepadanya. Apa isinya? Beliau menuliskan demikian. Min alamati syarif an yadlima man fawqahu wa yadlimahu man dunahu fa ayyu rajulaini anta. Min alamati syarif, di antara tanda kemuliaan, an yadlima man fawqahu, seseorang
menzolimi atau maksudnya mengambil hak dari orang yang berada di atasnya. Wa yadlimahu man dunahu, atau orang yang lebih rendah menzoliminya. Fa ayyu rajulaini anta, maka engkau berada di posisi yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Nah, baik. Nanti kita lihat syarahnya seperti apa ya. Ibnu Hisham. Siapa itu Ibnu Hisham? Man huwa Ibnu Hisham? La yu'raf mata wulida. Tidak diketahui kapan lahirnya. Lakin hunaka tufiya fi sanata mi'atain salasata asyara Hijriyah. Mi'atain wa thalasa asyara minal hijrah. Taib. Huwa Abdul Malik Ibnu Hisham Ibnu Ayyub Al-Himyari. Beliau ini adalah Abdul Malik bin Hisham bin Ayyub Al-Himyari. Jamaluddin. Ya, Jamaluddin mu'arrikh, seorang mu'arrikh ahli sejarah. Siapa itu? Ibnu Hisham. Kana aliman bil ansab. Beliau itu merupakan seorang yang alim bil ansab wal lughah, dan juga bahasa. Wa akhbaril Arab, sejarah-sejarah Arab. Wa nasya'a bil Basrah, dan beliau tumbuh di Basrah. Wa ashhuru kutubihi, dan di antara buku yang paling populer yang ditulis olehnya apa itu? As-Sirah Nabawiyah Al-Ma'rufah bi Sirah Ibnu Hisham. Sirah Nabawiyah yang dikenalnya itu adalah Sirah Ibnu Hisham. Tufiya bi Misr, dan beliau wafat di kota Mesir atau di negara Mesir pada tahun sanata mi'atain wa salasa asyara. Nah, minal hijrah. 213 Hijriah. Al-Ma'mun. Man huwa Al-Ma'mun? Al-Khalifah Al-Abbasi As-Sabi. Beliau adalah khalifah yang ketujuh di dinasti Abbasiyah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Harun Ar-Rasyid. Abdullah bin Harun Ar-Rasyid. Abdullah bin Harun Ar-Rasyid. Naam. Wulida sanah mi'ah wa sab'in wa tufiya mi'atain wa samana asyara. Naam. Al-muwafiqah sab'u mi'atin wa sittin wa samanin wa tufiya samanumi'ah wa samanin wa ishrin miladiyah. Waliya khilafah ba'da akhihi Al-Amin, dan beliau diangkat menjadi khalifah setelah saudaranya yang bernama Al-Amin. Sanata mi'atin wa samanin wa tis'in Hijriyah, pada tahun 198 Hijriyah, al-muwafiqah li sanati samani mi'atin wa salasa asyarah miladiyah, yang bertepatan dengan tahun 813 Hijriyah. Wastamarat khilafatuhu hatta sanata mi'atain, dan beliau memimpin kepemimpinannya berlanjut ya sampai tahun mi'atain sanata mi'atain wa samani asyarah 218 Hijriyah, al-muwafiqah li sanati samani mi'ah wa salasina. Nah, yang bertepatan dengan tahun miladiyahnya 833. Nah, kana aliman adiban syajja'al ilma wal ulama. Beliau itu merupakan seorang yang alim, adiban, dan juga mengerti tentang sastra. Syajja'al ilma, dan memotivasi untuk thalabul ilmi dan ulama, dan juga para ulama. Nah, siapa itu? Al-Ma'mun. Nah, khalifah yang ketujuh. Tadhallama yatadhallamu minhu syaka min zulmihi. Ya, mengeluhkan dari kezaliman. Ya, syarif. Apa itu syarif? Asy-syarfu al-ulu wal majnu wa yakunu bil aba. Ya, ketinggian, martabat. Ya, biasanya orang
mengagungkan dari keturunan dari jalur bapaknya. Wa syarafu yani atau syarafu wa syarafan ala fi dinin aw dinan. Adapun syarafan yani ketinggian di dalam masalah agama ataupun dunia. Baik. Sekarang kita lihat dari syarahnya. Keterangan tadi min alamati syarif an yadlima man fawqahu wa yadlima man dunahu fa ayyu rajulaini anta. Fi hadha tawqi' takrimun minal ma'mun li ibni Hisham li'annahu yadulu ala taqdiril ma'muni lahu. Di dalam tauqiat ini mengandung unsur kemuliaan dari Ma'mun khalifah kepada Ibnu Hisham sebagai mu'arrikh ahli sejarah. Bahwasanya itu menunjukkan tentang kedudukan Ma'mun baginya. Wa annahu fi nadharihi, bahwasanya di dalam pandangan beliau itu, di dalam pandangan Al-Ma'mun itu a'dhamu sya'nan mimman dzalamahu. Bahwasanya Ibnu Hisham itu kedudukannya lebih mulia daripada orang yang menzaliminya. Fihi da'watun lahu ilal afwi wat tasamu. Oleh karena itu di sana terdapat ajakan kepada Ibnu Hisham untuk memaafkan, ya. Li'anna an-nabila yad'u khuluquhu ila an ya'fuwa. Bahwa sesungguhnya orang yang mulia itu mengajak, ya, akhlaknya itu menyeru untuk memaafkan amman dzalamahu, terhadap orang yang menzaliminya. Idza kana aqalla minhu qadran, jika yang melakukannya itu adalah pihak yang kedudukannya lebih rendah. Jadi kalau misalkan kedudukannya lebih rendah, sudahlah dimaafkan saja, ya. Tidak perlu diperbesarkan urusannya. Apalagi engkau wahai Ibnu Hisham kedudukannya lebih mulia, seperti itu. Wa an yakhudha haqqahu mimman huwa a'la minhu, dan hendaknya dia mengambil haknya dari orang yang berada lebih tinggi darinya. Di anna tarkahu yakunu dha'fan, karena meninggalkan hal tersebut akan membuat karena meninggalkan hal tersebut adalah suatu kelemahan. Nah, baik. Nantakilu al-an ila tauqi'at ba'daha, setelahnya. Wa waqa'al ma'mun li rajulin yatadhallamu min Amri ibni Mas'adah. Al-Ma'mun khalifah Abbasiyah menuliskan tauqiat kepada seseorang yang merasakan kezaliman dari Amr bin Mas'adah. Nanti kita mencari tahu siapa Amr bin Mas'adah dan apa yang menjadi isi tauqiatnya. Kita lihat di sini. Ya Amr bin Mas'adah, wahai Amr bin Mas'adah, amir ni'mataka bil adli. Suburkanlah kenikmatanmu dengan keadilan. Fa innal jawra yahdimuha, karena sesungguhnya kezaliman itu akan menghancurkannya. Ini nikmatnya kalau mau langgeng harus adil. Kalau zalim nanti akan menghancurkannya. Nah, kita lihat posisinya Amr bin Mas'adah itu sebagai apa? Amr bin Ibnu Mas'adah yakni tufiya sanata mi'atain wa sab'a asyarah hijriyah al-muwafiqah samanumi'ah wa sanataini wa salasina miladiyah. Wafat di tahun 217 Hijriyah bertepatan 832 Masehi. Nama lengkapnya siapa? Kita lihat di sini, dan posisi kedudukannya sebagai apa? Amr bin Mas'adah ini huwa Ibnu Sa'id bin Sul atau Abu Fadl As-Sul Wazirul Ma'mun. Oh, rupanya dia merupakan menteri daripada Al-Ma'mun wa ahadul kuttabi bulaghah, dan merupakan salah satu penulis ahli balaghah.
kana yuwaqqi'u baina yaday Ja'far ibn Yahya al-Barmaki fi ayyami Rasyid, dan beliau merupakan yang menulis ya di saat masa Ja'far bin Yahya al-Barmaki fi ayyami Rasyid, pada masa kekhalifahan Ar-Rasyid. Wattasala bil Ma'mun farafa'ahu makanatahu, dan berhubungan dengan Al-Ma'mun, lalu beliau pun Al-Ma'mun mengangkat kedudukannya. Wa kana madhhabuhu fil kitabah al-ijaz. Al-ijaz, dan metode penulisannya dalam kitabah itu al-ijaz ya, singkat. Wa ikhtiyarul jazal fi min al-lafaz, dan dipilih al-jazal dalam suatu lafaz. Tufiya fi Adnah di Turkiya, dan beliau wafat di Adnah, Turkiya. Jadi intinya adalah Amr bin Mas'adah ini adalah menteri daripada Al-Ma'mun. Nah, menterinya Al-Ma'mun mendapatkan tauqiat dari Al-Ma'mun sebagai khalifah. Apa tadi isinya? Amir ni'mataka bil adli fa innal jawra yahdimuha. Kita lihat sekarang, apa itu ammaro yu'ammiru, ay amarallahu manzilatak ja'alahu amiran. Yani Allah mengangkat kedudukanmu atau menyuburkan kedudukanmu. Ja'alahu amiran. Al-jawr adzulmu. Al-jawr itu adalah kezaliman. Nah, sekarang kita lihat syarahnya. Yuwajjihul ma'mun fi hadha tawqi'i da'watan li Amr ibn Mas'adah an yuqimal adl. Al-Ma'mun sebagai khalifah mengarahkan di dalam tauqiatnya ini seruan kepada Amr bin Mas'adah sebagai menteri untuk menegakkan keadilan. Wa yabta'ida ani dzulmi, dan menjauhkan dari kezaliman. Wa fihi aidan tahdidun lahu bil azli, dan di dalamnya juga terdapat ancaman bil azal ya. Bil azal di sini adalah tentu dicopot ya, dilengserkan. Idza istamarra ala dzulmihi wa jawrihi, jika Amr bin Mas'adah masih tetap dalam kezalimannya. Nah itu intinya daripada isi dari tauqiat tersebut. Naam. Baik. Kita masuk ke tauqiat selanjutnya. Al-an nantakilu aw nuwasil ila tauqiat allati ba'daha. Zai. Waqa'a Abu Muslim al-Khurasani ila Abi Salama al-Khallal hina ankara alaihi niyatahu wa syakka fi ikhlasihi. Abu Muslim Khurasani menulis tauqiat kepada Abi Salama al-Khallal. Nanti kita cari tahu siapa Abu Muslim al-Khurasan dan siapa itu Abi Salama al-Khallal. Apa yang menjadi masalahnya? Hina ankara alaihi niyatahu, tatkala dia mengingkari niatnya, niat daripada Abi Salama al-Khallal, wa syakka fi ikhlasihi, dan meragukan dari keikhlasannya. Isi tauqiatnya adalah wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Dan jika kalian bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman, amanna, wa idza khalau ila syayatinihim, dan jika kalian bergabung atau bersama dengan kelompok-kelompok mereka, orang-orang ataupun syaitan-syaitannya mereka, qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami bersamamu. Nah, ini karakteristik min sifatil munafik ya. Memiliki dua wajah atau beribu wajah. Nah. Taib. Abu Muslim al-Khurasan, man huwa? Huwa Abdurrahman ibnu Muslim bin Yasar. Dia adalah Abdurrahman bin Muslim bin Yasar. Ahadu muassisi daulah Abbasiyah wa ahadu kibaril qadah. Beliau ini merupakan salah satu pendiri daulah Abbasiyah dan salah satu pembesar atau pimpinan besar. Da'a ahla Khurasan. Beliau mengajak kepada ahlu Khurasan
wastamalahum ila Abbasiyin, dan beliau menarik simpati dari hati-hati mereka untuk berpihak kepada orang-orang Abbasiyah, hatta tamakana minal istila, sampai berdirinya menaklukkan, ya, hatta tamakana minal istila ala Naisabur, sampai beliau menaklukkan kota Naisabur. Summa sayyara jaisan liqitali Marwan ibni Muhammad akhiri khulafai Bani Umayyah hatta intasara alaih. Kemudian dia memperjalankan suatu pasukan untuk memerangi Marwan bin Muhammad, di mana Marwan bin Muhammad adalah akhir khalifah dari Bani Umayyah. Hatta intasara alaih, sampai beliau memenangkannya. Siapa ini? Abu Muslim Khurasani. Wa farra Marwan ila Mesir, dan akhirnya Marwan yang merupakan akhir khalifah dari Bani Umayyah lari ke Mesir. Wadhallu Abu Muslim waliyan ala Khurasan fi ahdi Saffah, dan Abu Muslim, ya, sebagai wali gubernur di kota Khurasan di masa As-Saffah, khalifah dinasti Abbasiyah yang pertama. Walamma wali al-Mansur al-Khalafah, dan tatkala Al-Mansur yang merupakan khalifah berikutnya melihat ra'a minhu ma akhafahu, ada sesuatu yang dia lihat yang membuat takut, ya, yang membuat takut Al-Mansur, khalifah dinasti Abbasiyah berikutnya. Nah, apa yang dilakukannya? Faqatalahu, maka Al-Mansur di sini membunuhnya. Ya. Taib. Ini Abu Muslim Al-Khurasan. Kita masuk ke Abu Salama Al-Khallal. Huwa Hafsu ibnu Sulaiman Al-Hamdani Al-Khallal. Dia Hafs bin Sulaiman Al-Hamdani Al-Khallal. Awalu man luqiba bil wizarati fil Islam. Merupakan orang yang pertama kali, ya, digelari dengan menteri di dalam Islam. Ja'alahu as-Saffahu waziran lahu, di mana as-Saffah menjadikannya dia sebagai waziran, menteri. Wa kana as-Saffahu ya'nasu bihi lima fi hadisihi, di mana as-Saffah yani ya'nasu bihi lima fihi fi hadisi min adabin wa mut'atin. Dan Saffah ini merasa nyaman ketika berbincang dengan dia, dengan Abu Salam Al-Khallal, karena sastra dan karena adabnya dan enak, ya. Wastamara fi wizarati arba'ata ashhur, dan terus seperti itu menjadi menteri selama 4 bulan. Wasumiya bil Khalal li'annahu sakana bidaril Khalalaini bil Kufah, dan disebut dengan Al-Khalal karena dia tinggal di suatu Darul Khalalaini di Kufah. Nah, khala ilaihi yani yakhlu jalasa ma'ahu wahdah, jadi menyendiri, ya. Jadi membersamainya, ya. Syayatin jam'u minasyaitan. Naam. Taib. Fi hadha tauqi', di tauqi' ini adalah yattahimu Abu Muslim Al-Khurasani. Yattahimu di sini adalah menuduh, ya, Abu Muslim Al-Khurasani, atau menduga bahwa Abu Salamah Al-Khallal ini binifaq, ya, memiliki kemunafikan. Wa idhari ghairi ma fi nafsihi, dan menampakkan apa yang bukan pada dirinya. Wattikhadi a'wanihi minasyayatinil insi, dan dia, karena tanda-tandanya adalah dia menjadikan penolongnya itu atau pembantunya itu dari setan-setannya manusia. Alladzi yudhillunahu,
yang menyesatkannya, wa yuzayyinuna lahu syarr, dan keburukan yang menghiasinya. Artinya di sini intinya adalah Abu Muslim Al-Khurasan menduga bahwasanya pada diri Abu Salam Al-Khalal ada kemunafikan. Oleh karenanya beliau menulis tauqiatnya tadi, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Naam, dan ini syarahnya. Baik. Wa akhiran, tauqiat akhir, yani waqa'al al-Fadlu bi Ibnu Sahlin limutadhallim. Al-Fadl bin Sahal menuliskan tauqiat kepada orang yang dizalimi. Kafa billahi lil mazlumi nasiran. Cukuplah Allah bagi orang yang terzalimi sebagai penolong. Maksudnya cukuplah Allah sebagai penolong bagi orang yang terzalimi. Baik. Siapa itu Al-Fadl bin Sahal? Huwal Fadlu ibnu Sahal As-Sarkhasi Abul Abbas Wazirul Ma'mun. Beliau adalah Al-Fadl bin Sahal As-Sarkhasi Abul Abbas, ya bapaknya Abbas, Abul Abbas Wazirul Ma'mun. Beliau itu adalah menterinya Al-Ma'mun. Ittasala bihi awwala hayatihi. Wulida, beliau berhubungan saat itu dengan Al-Ma'mun di awal kehidupannya. Wulida fi Sarkhas bi Khurasan. Beliau dilahirkan di Sarkhas di kota Khurasan. Wa kana majusiyan, dan dahulunya beliau merupakan seorang majusi. Apa itu majusi? Abidun nar, penyembah api. Aslam ala yadil Ma'mun, dan beliau masuk Islam melalui tangan Ma'mun atau melalui perantara Al-Ma'mun. Sanata mi'ah wa tis'in, pada tahun 190 Hijriah. Waqad wallahu al-wizarata wa qiyadatal jaish. Dan beliau memiliki diangkat sebagai menteri sekaligus sebagai pimpinan pasukan. Berarti ada dua posisi, satu sebagai menteri, satu sebagai pimpinan pasukan. Fakana yuqallabu bidil riyasataini. Maka dia digelari sebagai orang yang memiliki riyasataini, ya, riyasataini, yang memiliki dua kepemimpinan. Baik, nah ini ada satu kejadian tragis ya. Qatalahu jama'atun wa huwa fil hammam. Di mana ada sekelompok manusia yang membunuhnya pada saat dia berada di hammam. Baik. Sekarang kita masuk ke syarah. Yaqsidul Fadlu ibnu Sahlin bihadza tauqit tasliyat asy-syaki. Al-Fadl bin Sahal memiliki maksud di dalam tauqiatnya ini adalah tasliyatas syaki, untuk menghibur orang yang mengeluhkan atau untuk menghibur orang yang mengeluh. Wa da'watahu ila sabr, dan mengajaknya untuk sabar. Wal isti'anah billah, dan meminta tolong kepada Allah. Wa tafwidil amri ilaih, dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Wa bi khassatin idza lam yaqwa ala raddidz zulmi wa daf'i, dan secara khusus bila dia tidak mampu untuk membalas kezalimannya atau mencegahnya. Oleh karenanya tadi tauqiatnya apa? Kafa billahi lil mazlumi nasiran. Cukuplah Allah sebagai penolong bagi orang yang terzalimi. Baik. Naam, al-an akhasaisu tauqiat. Kekhususan tauqiat yang ada pada masa dinasti Abbasiyah apa saja? Min qiraati tauqiati sabiqah nulahidhu annaha. Ya. Yang pertama, awalan, kalamun mujazun. Nah, dari bacaan tauqiat yang tadi itu kita bisa mengambil beberapa catatan,
ya, atau kita bisa mengambil beberapa perhatian di sini. Yang pertama, kalamun mujazun balighun yaktubuhu aw ya'muru bikitabatihi khalifatun aw amirun aw wazirun aw dzu sya'nin bi asfali ma yurfa'u ilaihi min syaqwa aw madlamah aw amrin min umuri daulah asiyasiyah awil harbiyah awil ijtimaiyah. Kalamnya itu mujaz, ya, singkat, baligh, ya, dalam, dan juga dalam maknanya. Yang ditulis atau yang diperintahkan untuk ditulis oleh khalifah, pimpinan, amir, wazir, menteri, atau yang memiliki perkara, ya, orang yang memiliki urusan, kepada pihak yang berada di bawahnya, yang yurfa'u ilaihi min syakwa, yang diangkat persoalannya kepadanya daripada keluhan, kezaliman, au amrin min umuri daulah, atau dari perkara-perkara kenegaraan seperti politik, siasah, ya, sia-sia, au harbiyah ataupun perang, awil ijtimaiyah ataupun sosial. Sanian, qad yakunu tawqi'u iktibasan min ayatin qur'aniyah aw min hadisin nabawiyyin aw min baitin syi'rin aw min hikmatin ma'suratin aw min mathalin sa'ir. Terkadang tauqiat itu kutipannya dari ayat Quran atau hadis nabawi atau bait-bait syair ataupun hikmah yang maksurah atau min masalin sairin atau peribahasa yang berlaku. Wa akhiran kana tauqiatu fi awali asri mujazatan. Ya. Dahulu tauqiat itu pada awal masanya singkat. Walakinnaha talat mundu ahdil ma'mun. Akan tetapi setelahnya menjadi panjang sejak masa Khalifah Ma'mun. Wa faqadat quwwataha ba'da muntasafil asril Abbasi. Dan kekuatannya itu menjadi hilang setelah berlalu setengahnya masa Abbasiyah. Summa da'ufat, kemudian melemah, wadhamahalat, ya, fi akhirih, dan semakin lemah pada akhirnya. Baik, intahaina min bab tauqiat. Insyaallah taala sanuwasil ila dars as-sadis fi muhadarah qadimah insyaallah taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza qadar wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.